Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Cerita kali ini akan membuat kita sadar bahwa kesabaran yang paling dalam seringkali menyimpan kekuatan yang paling besar. Pernahkah kalian diremehkan oleh orang yang seharusnya paling menghargai kalian? Sebelum kita mulai, pastikan dulu untuk menekan tombol like dan subscribe ya. Dan seperti biasa, jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Cukup tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Saya ingin lihat dari kota mana saja sahabat Jeritan Hati menonton malam ini. Terima kasih atas dukungannya, kita langsung masuk ke ceritanya. Kemewahan adalah udara yang dihirup di rumah ini, namun terasa menyesakan bagi Anya. Di istana megah yang dikelilingi taman terawat sempurna, setiap pagi adalah ritual yang sama. Para pelayan bergerak nyaris tanpa suara di atas lantai marmer impor yang berkilauan. Anya, dalam balutan daster sederhana yang selalu jadi bahan cemoohan suaminya, sudah sibuk di dapur besar sejak subuh. Bukan karena dia harus, tapi karena dia memilih untuk tetap membumi, sebuah sikap yang dianggap Reza, suaminya, sebagai hal yang memalukan. Pagi itu, meja makan panjang sudah tertata dengan porselen termahal dan silverware yang berkilau. Pak dan Bu Herman, mertua Anya, sudah duduk di kursi mereka. Keduanya selalu tampak tegang, seolah duduk di kursi berlapis bludru itu sama tidak nyamannya dengan duduk di atas bara api. Bu Herman meremas-remas serbet di pangkuannya, sementara Pak Herman berdeham lebih sering dari yang diperlukan. Langkah kaki yang berat dan angkuh terdengar menuruni tangga. Itulah Reza. Dia memasuki ruang makan seperti seorang raja memasuki wilayah kekuasaannya. Dasi sutranya terikat sempurna, jas mahalnya beraroma parfum mahal. Dia tidak menyapa siapapun. Matanya yang tajam langsung mengawasi meja, mencari kesalahan. Dia duduk di kursi utama, mengambil cangkir kopinya, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan dentingan keras. Anya, yang baru saja keluar membawa nampan berisi roti panggang hangat, langsung merasakan perubahan suhu di ruangan itu. Semua mata tertuju pada Reza. Reza mendengus sinis. Dia memandang Anya dari atas ke bawah. Kau benar-benar tidak punya malu, ya? Berapa kali harus kubilang, jangan pakai baju gembel itu di depan orang tuaku. Kau pikir kita ini hidup di mana? Kau membuat rumah ini terlihat murahan. Anya hanya diam, meletakkan nampan roti itu dengan tenang di atas meja. Tangannya tidak gemetar, wajahnya datar. Reza, sudah, nak. Kita mau sarapan? Suara Bu Herman terdengar bergetar, lebih seperti permohonan daripada teguran. Ibu membela dia? Ibu lihat sendiri kan? Istri macam apa yang membuat suaminya malu setiap pagi? Aku bekerja keras membangun semua ini. Reza merentangkan tangannya, menunjuk ke sekeliling ruangan megah itu. Dan apa yang dia lakukan? Hanya duduk-duduk, menghabiskan uangku, dan sekarang pamer kemiskinan dengan daster itu. Di seberang meja, Pak Herman terbatu keras. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat pucat pasi. Dia bertukar pandang penuh kepanikan dengan istrinya. Getaran di tangan Bu Herman semakin jelas terlihat. Mereka tahu sesuatu. Mereka tahu bahwa istana yang dibanggakan Reza ini sesungguhnya adalah istana pasir yang bisa runtuh kapan saja. Anya melihat kegelisahan itu. Dia adalah satu-satunya orang di meja itu selain Pak dan Bu Herman yang tahu persis di atas fondasi apa kemewahan ini berdiri. Reza, dalam keangkuhannya, terlalu buta untuk melihat bahwa dia hanyalah seorang tamu yang pongah di rumahnya sendiri. Aku tidak habis pikir, lanjut Reza, kemarahannya belum surut. Ayah dan ibu memanjakannya. Para pelayan juga. Dia tidak melakukan apa-apa selain menghina namaku dengan penampilannya itu. Seharusnya tempatnya bukan di meja ini. Anya menarik napas pelan. Dia sudah terbiasa. Hinaan-hinaan itu seperti angin lalu. Dia hanya perlu bertahan sedikit lagi. Dia menatap suaminya, tatapan yang sering disalahartikan Reza sebagai tatapan bodoh atau pasrah. Padahal, itu adalah tatapan penuh perhitungan. Reza yang kesal karena tidak mendapat reaksi yang dia inginkan, mendorong kursinya ke belakang dengan kasar. Aku muak. Pagi sepagi ini sudah dibuat rusak moodku. Dia membanting serbetnya ke meja, membuat Pak dan Bu Herman tersentak kaget. Reza menunjuk wajah Anya dengan jarinya. Kau ingat ya? Di rumah ini,
Akulah rajanya. Semua ini milikku. Kau, orang tuaku, para pelayan itu, semua hidup karena aku. Setelah melampiaskan amarahnya, Reza menyambar tas kerjanya dan pergi begitu saja tanpa menyentuh sarapannya. Pintu depan dibanting keras, gema suaranya seolah meretakkan dinding marmer yang kokoh itu. Di meja makan, keheningan yang tersisa terasa jauh lebih berat. Bu Herman akhirnya meneteskan air mata dalam diam. Pak Herman memijat pelipisnya, tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Anya. Pak Herman berkata lirih, suaranya penuh sesal. Maafkan Reza. Anya hanya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak pernah bisa mereka artikan. Tidak apa-apa, Pak. Silakan sarapannya dilanjut. Nanti keburu dingin. Anya berbalik, kembali ke dapur dengan langkah yang sama tenangnya. Meninggalkan kedua mertuanya yang saling berpandangan dalam ketakutan yang tak terucap. Mereka tahu, putra mereka baru saja mengguncang fondasi istana pasir itu dengan tangannya sendiri. Dan mereka tidak tahu berapa lama lagi Anya, sang pemilik pasir yang sebenarnya, akan membiarkan istana itu tetap berdiri. Setelah badai pagi yang disebabkan Reza berlalu, keheningan canggung menyelimuti ruang makan. Pak dan Bu Herman tidak mampu menyelesaikan sarapan mereka. Keduanya memandang Anya dengan tatapan campur aduk antara rasa bersalah, kasihan, dan ketakutan yang paling dalam. Anya, seolah tidak terpengaruh oleh ledakan amarah suaminya, justru dengan tenang menghabiskan rotinya, meminum tehnya, dan membereskan piringnya sendiri, sebuah tindakan yang selalu membuat para pelayan di rumah itu merasa tidak enak. Ia kemudian mengangguk sopan ke arah mertuanya dan berjalan keluar dari ruang makan, tidak menuju kamarnya, melainkan menuju pintu belakang. Langkahnya membawanya menyusuri taman yang terawat sempurna, sebuah taman yang desainnya dipilih Reza untuk pamer kepada rekan-rekannya. Namun, tujuan Anya bukanlah taman itu. Di sudut paling belakang properti mewah itu, tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon tua, berdirilah sebuah bangunan yang seolah berasal dari dimensi waktu yang berbeda. Itu adalah gudang tua kakek Wijaya. Berbeda dengan istana marmer milik Reza yang dingin dan kaku, gudang ini terbuat dari kayu jati tua yang kokoh, memancarkan kehangatan dan ketenangan. Bagi Reza, bangunan itu adalah borok yang merusak pemandangan. Sebuah sarang tikus yang harus segera dibongkar. Tapi bagi Anya, ini adalah satu-satunya tempat di rumah itu yang terasa seperti rumah. Anya membukanya dengan kunci kuno yang selalu tergantung di lehernya, tersembunyi di balik pakaian sederhananya. Di dalamnya, berlawanan dengan sebutan Reza, tempat itu sangat bersih dan terawat. Udara dipenuhi aroma kayu tua dan buku-buku lama. Tidak ada tumpukan sampah. Yang ada adalah kursi goyang kesayangan kakek Wijaya, sebuah meja kerja tua tempat sang kakek merancang bisnisnya, rak-rak buku yang menjulang penuh filosofi, dan puluhan kanvas lukisan yang ditutup kain putih. Ini bukan gudang, ini adalah sebuah kapsul waktu, sebuah benteng kenangan. Anya duduk di kursi goyang itu, memejamkan mata sejenak. Disinilah kakek Wijaya memberinya amanat terakhir. Kekuatan sejati bukan pada kemewahan yang kau tunjukkan, Nya. Tapi pada ketenanganmu saat memiliki segalanya, namun memilih untuk tidak menunjukkannya. Sementara Anya mencari ketenangan, Reza justru sedang memupuk kegelisahan. Siang itu, dia tidak benar-benar pergi ke kantor. Kekalahannya dalam tender penting pagi tadi, yang dia sembunyikan dari semua orang, membuatnya murka. Dia kembali ke rumah di sore hari, mencari pelampiasan. Dan dia menemukannya. Dia melihat Anya sedang berjalan kembali dari gudang tua itu, membawa sebatang sapu lidi. Api amarahnya langsung tersulut. Itu dia. Biang keladinya. Sampah, yang merusak pemandangan itu. Berhenti, teriak Reza dari teras belakang. Anya berhenti, menatap suaminya tanpa ekspresi. Reza berjalan cepat menghampiri Anya, wajahnya merah padam. Aku sudah muak, Anya. Muak dengan drama murahanmu. Kau lebih peduli pada tumpukan kayu busuk itu daripada suamimu sendiri. Itu peninggalan kakekku, Reza, jawab Anya tenang. Aku tidak peduli itu peninggalan siapa. Kakekmu sudah tiada. Dan ini tanahku. Reza menunjuk ke tanah dengan jarinya. Aku yang berkuasa di sini. Aku sudah putuskan. Besok pagi, aku panggil buldoser.
Aku akan ratakan tempat itu dengan tanah. Aku mau bangun gym pribadi yang modern. Bukan kandang kuda seperti itu. Di dalam rumah, Pak dan Bu Herman mendengar suara ribut-ribut itu dan berlari ke jendela. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Ini dia. Momen yang paling mereka takuti. Wajah Anya yang biasanya lembut, kini berubah. Ketenangannya masih ada, tapi matanya memancarkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Sudah kukatakan berkali-kali, Reza. Kau boleh mengubah apapun di rumah ini. Kau boleh beli sofa termahal, kau boleh ganti cat dinding setiap minggu. Tapi jangan pernah, sekalipun, kau menyentuh gudang itu. Kau mengancamku? Reza tertawa sinis. Kau? Mengancamku? Dengan apa? Kau itu tidak punya apa-apa selain baju gembel yang kau pakai. Kau hidup dari belas kasihanku. Reza, cukup. Tiba-tiba suara Pak Herman terdengar, gemetar hebat. Dia dan istrinya sudah berlari keluar, berdiri di teras dengan wajah pucat. Jangan, nak, jangan gudang itu. Ayah mohon. Reza semakin bingung dan marah melihat reaksi orang tuanya. Ayah? Ibu? Kenapa kalian semua begitu takut dengan tumpukan rongsokan itu? Kalian juga sama tidak warasnya dengan dia. Aku pemilik rumah ini. Dan besok, Reza menatap tajam ke arah Anya, besok tempat itu akan rata dengan tanah. Titik. Pak Herman mencengkeram dadanya, napasnya terasa sesak. Bu Herman sudah menangis tanpa suara. Mereka tahu, Reza baru saja menandatangani surat kehancurannya sendiri. Anya menatap suaminya lekat-lekat. Baiklah, katanya pelan. Lakukan jika kau berani. Tapi ingat ini, Reza. Jika besok pagi, satu saja alat berat berani menyentuh dinding gudang itu, desis Anya, suaranya pelan namun menusuk, bukan hanya gym impianmu yang tidak akan pernah berdiri. Tapi seluruh istana pasir yang kau banggakan ini, akan ikut rata dengan tanah. Anya berbalik, berjalan santai memasuki rumah, meninggalkan Reza yang tertegun dan kedua orang tuanya yang terduduk lemas di lantai teras. Ancaman dingin Anya di teras sore itu, menggantung di udara seperti racun. Reza, untuk pertama kalinya, terdiam. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Ada sesuatu dalam tatapan mata istrinya yang berbeda, bukan tatapan pasrah yang biasa ia terima. Namun, keangkuhan Reza terlalu besar untuk membiarkan kebingungan itu bertahan lama. Dia mendengus, menganggapnya gertakan kosong, dan membanting pintu saat masuk rumah, meninggalkan orang tuanya yang masih gemetar di teras. Malam itu, makan malam terlewati dalam keheningan total. Pak dan Bu Herman tidak berani menatap Reza, juga tidak berani menatap Anya. Reza sendiri makan dengan kasar, sengaja membanting-banting sendok dan garpu, mencoba memancing reaksi. Tapi Anya tetap tenang. Dia makan secukupnya, menunduk, seolah tenggelam dalam dunianya sendiri. Keheningan Anya jauh lebih menakutkan bagi Reza daripada teriakan. Keesokan harinya, Reza bangun dengan amarah baru. Ancaman Anya dan sikap pengecut orang tuanya membuatnya merasa terhina di rumahnya sendiri. Dia memutuskan untuk melupakan sejenak masalah gudang itu, bukan karena dia takut pada ancaman Anya, tapi karena ada hal yang lebih penting, tender besar yang dia yakini akan dimenangkannya. Ini adalah proyek bernilai ratusan miliar yang akan mengukuhkan posisinya. Kemenangan ini, pikirnya, akan menjadi tamparan sempurna untuk membungkam istrinya yang sok misterius itu. Dia pergi ke kantor dengan setelan termahalnya, mengabaikan Anya yang sedang menyiram tanaman. Dia membayangkan bagaimana dia akan pulang sore nanti, membawa kabar kemenangan, dan tertawa di depan wajah Anya sambil mengumumkan bahwa buldoser akan datang besok pagi. Namun, kenyataan menghantamnya lebih keras dari buldoser. Dia tiba di kantor, mengharapkan tepuk tangan atau setidaknya tatapan kagum. Aneh, suasana kantor sepi. Sekretarisnya menatapnya dengan pandangan kasihan. Pak Reza. Rapat Dewan Darurat. Bapak ditunggu, katanya gugup. Reza melangkah ke ruang rapat. Di sana, para petinggi menatapnya dingin. Tender emas dibatalkan, kata Direktur Utama. Dunia Reza seakan berhenti berputar. Apa? Dibatalkan? Tapi kita menang. Klien sudah setuju.
Mereka menarik diri tadi malam. Tiba-tiba, tanpa penjelasan, suara direktur itu datar. Mereka bilang, mereka kehilangan kepercayaan pada integritas kepemimpinan proyek kita. Dan yang lebih buruk, mereka membocorkannya ke media. Saham kita anjlok pagi ini. Reza terduduk lemas. Ratusan miliar. Reputasinya. Bonusnya. Lenyap. Siapa? Siapa yang mereka hubungi? Tidak ada. Kabar ini datang langsung dari pemilik utama grup perusahaan klien. Seseorang yang sangat tertutup. Kabarnya, dia tidak suka dengan cara kerja kita. Dan keputusan ini final. Reza keluar dari ruang rapat seperti zombie. Hancur. Marah. Tapi di atas segalanya, dia butuh kambing hitam. Dia tidak mungkin salah. Ini pasti sabotase. Dia mengemudi pulang seperti orang kesetanan. Pikirannya kalut. Tadi malam. Semuanya dimulai tadi malam. Setelah pertengkarannya dengan Anya soal gudang itu, dia tiba-tiba teringat tatapan dingin Anya. Peringatannya. Bukan hanya game impianmu yang tidak akan pernah berdiri. Sebuah pemikiran liar dan tidak masuk akal terbentuk di benaknya. Ini semua ulah Anya. Istrinya itu pasti main sesuatu. Dia pasti pembawa sial. Dia mendobrak pintu depan. Rumah sepi. Dia berteriak memanggil nama Anya. Anya, di mana kau, istri sialan? Anya muncul dari ruang tengah, sedang melipat selimut. Tenang, seperti biasa. Reza langsung menerjangnya. Matanya merah. Bau alkohol, dia sempat mampir ke bar, menguar dari napasnya. Kau, ini semua ulah kau, bukan? Anya mengernyit, mundur selangkah. Reza, kau mabuk. Ada apa? Jangan pura-pura bodoh. Reza menepis selimut di tangan Anya hingga terlempar. Tenderku. Proyek ratusan miliarku. Hancur. Hancur pagi ini. Tepat setelah kau mengancamku tadi malam. Kau pakai apa? Kau main dukun. Hah? Kau yang membuatku sial. Pak dan Bu Herman mendengar keributan itu dan berlari menuruni tangga. Reza. Cukup, nak, teriak Pak Herman, panik. Diam, ayah, bentak Reza, kini benar-benar di luar kendali. Ayah dan ibu sama saja. Kalian lebih membela perempuan pembawa sial ini daripada anak kalian sendiri. Kalian lihat apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan karierku. Kegagalanmu di kantor adalah urusanmu. Reza, suara Anya terdengar datar, namun menusuk. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mungkin kau memang tidak kompeten. Tidak kompeten? Kata-kata itu adalah bensin yang disiramkan ke api. Amarah Reza meledak. Dia sudah kehilangan proyek. Sekarang dia kehilangan muka di depan orang tuanya dan istrinya. Dia menatap Anya dengan kebencian murni. Dia harus menyakiti wanita ini. Dia harus membuatnya hancur. Dia harus membuktikan siapa yang berkuasa. Kau benar. Ini tidak ada hubungannya dengan kompetensi, desis Reza. Ini ada hubungannya dengan kau yang tidak tahu diuntung. Kau yang tidak tahu diri. Aku muak. Aku muak melihat wajahmu di istanaku. Reza mencengkeram lengan Anya. Tempatmu itu memang pantasnya di antara rongsokan kakekmu itu. Lalu, dia mendorong Anya ke arah pintu, matanya menyala-nyala oleh keangkuhan dan kekalahan yang baru saja dia alami. Dorongan kasar Reza membuat Anya terhuyung ke belakang. Selimut yang tadi dilipatnya dengan rapi, kini jatuh berantakan di lantai marmer yang dingin, sebuah simbol kecil dari kekacauan yang baru saja meledak. Anya berhasil menyeimbangkan diri. Dia tidak jatuh, dan yang lebih penting, dia tidak mundur lagi. Dia hanya menatap Reza, tatapan yang begitu tenang, begitu datar, hingga membuat suaminya semakin murka. Di mata Reza yang sudah dibutakan oleh alkohol dan kegagalan, ketenangan itu adalah bentuk pembangkangan yang paling sempurna. Berani kau melawanku? Bentak Reza, suaranya menggema di ruangan mewah itu. Reza, hentikan kegilaan ini. Suara Pak Herman terdengar putus asa dari arah tangga. Dia dan Bu Herman bergegas turun, wajah mereka dipenuhi kepanikan murni. Nak jangan lakukan ini.
Bu Herman sudah menangis. Tangannya menggapai-gapai ke depan seolah ingin menghentikan takdir yang melaju cepat. Diam. Reza membentak kedua orang tuanya tanpa menoleh. Kalian berdua sama saja. Kalian sudah diracuni oleh perempuan munafik ini. Kalian lebih membela dia daripada anak kalian sendiri yang karirnya hancur. Kalian tidak lihat dia yang membawa sial? Pergi kalian. Dia tidak benar-benar menyentuh orang tuanya, tapi kata-katanya yang berbisa lebih menyakitkan dari dorongan fisik. Pak dan Bu Herman membeku di anak tangga terakhir. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat. Mereka tahu apa yang dipertaruhkan. Mereka tahu ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Reza kembali memfokuskan seluruh kebenciannya pada Anya. Dengan langkah lebar, dia mencengkeram lengan Anya lagi, kali ini jauh lebih kasar, seperti cengkeraman elang. Kau dengar aku? Karirku hancur. Dan itu semua karenamu. Pembawa sial. Dia tidak peduli lagi pada tatapan ngeri para pelayan yang membeku di sudut-sudut ruangan. Dia tidak peduli pada rintihan ibunya. Dia hanya tahu dia perlu melampiaskan kehancurannya. Dia menyeret Anya melewati ruang tamu, melewati vas porselen dinasti Ming yang biasa dia banggakan. Dia menyeretnya menuju pintu depan yang megah. Dengan satu sentakan kuat, Reza membuka pintu itu. Udara malam yang dingin dan lembab langsung menerpa wajah Anya. Reza tidak berhenti. Dia mendorong Anya melewati ambang pintu, membuatnya terhuyung di teras depan yang gelap. Reza tidak jangan. Bisik Bu Herman dari dalam, suaranya lirih, terlalu takut untuk melangkah keluar dan menghentikan putranya. Reza berdiri di ambang pintu, dadanya naik turun, napasnya memburu. Dia seperti iblis yang menjaga gerbang neraka. Dia mengangkat tangannya yang gemetar karena amarah, menunjuk ke satu arah. Ke sudut tergelap halaman yang luas, ke siluet bangunan kayu yang paling dibencinya di dunia ini. Kau lihat itu? Teriaknya, suaranya pecah menggema di keheningan malam. Itu tempatmu. Tempat yang pantas untukmu dan semua kesialanmu. Pergi ke sana. Anya hanya diam. Dia tidak melihat ke gudang. Dia menatap lurus ke mata suaminya. Reza menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kebencian, keangkuhan, dan rasa frustrasinya atas tender yang gagal. Dia melontarkan kalimat kutukan itu, kalimat yang akan menyegel nasibnya sendiri. Malam ini kau tidur di gudang. Keheningan total. Bahkan suara jangkrik di taman pun seolah berhenti berbunyi. Reza melanjutkan, suaranya kini lebih rendah, lebih dingin, dan lebih berbisa. Dan jangan berani kembali ke rumah ini. Jangan tunjukkan wajahmu di hadapanku. Dia menatap Anya lekat-lekat, menikmati rasa kuasanya, sampai kau sujud. Sampai kau merangkak di kakiku dan minta maaf padaku. Mengerti kau? Kalimat itu adalah paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati. Di belakang Reza, di dalam rumah, terdengar suara gedebuk pelan. Bu Herman tidak sanggup lagi. Tubuhnya luruh ke lantai marmer, pingsan. Pak Herman berteriak panik. Sonya, ibu. Dia segera berlutut di samping istrinya, melupakan sejenak drama di pintu depan. Reza menoleh ke belakang sejenak, melihat kekacauan di dalam, lalu menoleh lagi ke Anya. Wajahnya mengeras, tidak ada penyesalan. Lihat, itu juga ulahmu. Lihat apa yang kau lakukan pada ibuku. Sekarang pergi, pergi. Reza membanting pintu depan kayu jati itu dengan kekuatan penuh. Suara dentumannya terdengar final. Dan dari dalam, terdengar suara kunci yang diputar. Klik, klik, klik. Anya ditinggalkan sendirian di teras yang dingin dan gelap. Sendirian. Anya berdiri mematung di teras yang gelap. Pintu kayu jati kokoh itu, kini terasa seperti dinding benteng yang mustahil ditembus. Udara malam yang lembab mulai menusuk kulitnya, membuat daster tipis yang dikenakannya terasa percuma. Dari dalam, dia masih bisa mendengar suara panik Pak Herman yang berteriak memanggil nama istrinya. Sonya? Sonya. Bangun, Ma. Tolong. Pelayan. Ambil air. Suara kekacauan dari dalam rumah itu, ironisnya terdengar begitu jauh. Anya merasa terpisah dari drama mereka, seolah dia sedang menonton sebuah pertunjukan di balik kaca kedap suara. Reza telah mengucapkan kalimatnya. Dia telah menunjuk ke gudang.
Dia telah mengunci pintu. Dia telah memberikan vonisnya. Anya memejamkan matanya sejenak. Dia tidak melihat ke arah gudang yang gelap di kejauhan. Dia juga tidak melihat ke arah pintu yang terkunci di depannya. Dia melihat ke dalam dirinya, ke sebuah tempat di mana kakek Wijaya masih duduk di kursi goyangnya, tersenyum bijak. Kau akan tahu kapan waktunya, Nya, suara kakeknya berbisik dalam ingatannya. Dan saat waktu itu tiba, jangan ragu. Anya membuka matanya. Ketenangan yang selama ini disalahartikan Reza sebagai kepasrahan, kini mengeras menjadi sebuah keputusan baja. Dia tidak menangis. Dia tidak menggedor pintu. Dia tidak memohon. Dia hanya berbisik ke udara malam yang dingin, sebuah jawaban untuk suaminya yang tidak akan pernah mendengarnya. Oke. Itu adalah oke yang paling mematikan di dunia. Oke, yang berarti permainan selesai. Oke, yang berarti kakeknya benar selama ini. Dengan punggung tegak, Anya berbalik dari pintu utama. Dia tidak berjalan ke arah gudang. Itu adalah penjara yang Reza pilihkan untuknya. Dia berjalan menyusuri sisi rumah, melewati barisan jendela kaca besar di mana dia bisa melihat siluet para pelayan yang berlarian panik mengurus Bu Herman. Dia berjalan menuju garasi belakang, tempat di mana sebuah mobil sedan kecil yang tidak mencolok terparkir. Mobil itu adalah mobil pertamanya, hadiah dari kakeknya, yang sengaja ia simpan di sana. Reza selalu mengejek mobil itu, menyebutnya kaleng kerupuk yang memalukan, dan menyuruh Anya untuk membuangnya. Tapi Anya tidak pernah melakukannya. Di saku dasternya, selain ponsel, ada satu kunci. Kunci mobil itu. Dia masuk ke dalam, menyalakan mesin yang halus nyaris tak bersuara. Para penjaga keamanan di pos gerbang depan terkejut melihat mobil kecil itu mendekat. Mereka mengenali Nyonya Anya. Nyonya? Nyonya mau kemana malam-malam begini? Tanya kepala keamanan, wajahnya cemas. Suara Anya terdengar jelas, tanpa getaran. Saya ada urusan keluarga mendadak. Pak, tolong jangan beritahu siapapun, terutama Tuan Reza. Biarkan dia istirahat. Kepala keamanan itu, yang selalu menaruh hormat pada Anya karena kebaikannya yang tulus, tidak membantah. Dia hanya melihat keanehan di mata nyonyanya, tapi dia lebih memilih untuk patuh. Baik, Nyonya. Gerbang besi tempa yang megah, simbol kekuasaan Reza, perlahan terbuka, membiarkan Anya meluncur keluar ke jalanan yang sepi. Anya tidak pergi ke rumah kerabat. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain kenangan kakeknya. Dia mengemudi lurus ke jantung kota, ke hotel bintang 5 termewah, The Imperial. Dia berjalan ke lobi. Penampilannya, daster tipis dan sandal rumah, kontras dengan lantai lobi yang berlapis emas. Bellboy menatapnya ragu, tapi manajer lobi yang bertugas malam itu langsung mengenali sesuatu. Anya berhenti di meja resepsionis. Saya butuh penthouse suite. Maaf, Nyonya, tapi Anda... Anya tidak berdebat. Dia hanya mengeluarkan sebuah kartu dari balik casing ponselnya. Bukan kartu kredit. Itu adalah kartu akses hitam pekat tanpa nama, hanya ada logo kecil pohon jati keemasan. Manajer lobi melihat kartu itu, dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya, Ibu Wijaya. Tentu saja. Suite Anda selalu siap. Di dalam penthouse yang lebih besar dari separuh rumahnya, Anya akhirnya mandi air hangat. Dia membiarkan air itu menghapus jejak-jejak rumah Reza dari kulitnya. Setelah mengenakan jubah mandi sutra yang disediakan hotel, dia berdiri di depan jendela kaca raksasa yang menatap ke arah kota. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.45 malam. Anya mengambil ponselnya dan menekan satu nomor dari kontak yang tersimpan dengan nama, Amanat. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Suara seorang pria tua yang tegas dan terjaga. Malam, Ibu Anya. Malam, Pak Binsar. Sapa Anya. Pak Binsar adalah pengacara kepercayaan kakek Wijaya, sang eksekutor wasiat. Saya sudah menduganya. Cepat atau lambat, kata Pak Binsar di seberang sana. Apakah dia melakukannya? Malam ini, suara Anya tenang, sedingin es. Tender gagal. Dia mabuk. Dia menyalahkanku sebagai pembawa sial. Pak Binsar terdiam, mendengarkan.
Dia menyeret saya keluar dari kamar. Dia mengusir saya dari rumah utama di depan kedua orang tuanya. Klausul 7. Penghinaan martabat. Bisik Pak Binsar. Dan, lanjut Anya, dia mengucapkan kalimat terlarang itu. Pak Binsar menarik napas tajam. Dia menyebutnya. Dia menunjuk ke arah peninggalan kakek. Dia berteriak. Anya menarik napas. Dia berkata, malam ini kau tidur di gudang. Keheningan total di seberang telepon. Selama 5 detik yang panjang. Amanat kakek Wijaya telah dilanggar. Suara Pak Binsar kini berubah. Tak ada lagi keramahan, yang tersisa hanya otoritas hukum yang dingin. Klausul pelanggaran final telah aktif, Ibu Anya. Seluruh aset, tanpa terkecuali, kembali ke nama Anda. Per detik ini. Saya tahu, kata Anya. Apa perintah Anda? Anya menatap lampu-lampu kota yang berkelip di bawah. Reza menyuruh saya kembali hanya jika saya mau sujud dan meminta maaf. Saya rasa, kata Anya pelan, saya akan memberinya kesempatan itu. Tapi dengan cara saya. Pemberitahuan hukum akan kami kirimkan besok pagi. Jam 8 tepat, kata Pak Binsar. Jangan, kata Anya. Terlalu cepat. Biarkan dia bangun besok. Biarkan dia menikmati kemenangannya yang semu. Biarkan dia mencariku. Biarkan dia panik. Kirimkan surat itu lusa. Saya mau dia merasakan apa itu ketakutan. Dimengerti, Ibu Anya. Selamat istirahat. Anya menutup telepon. Dia mematikan lampu. Di kegelapan penthouse itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Anya Wijaya akhirnya bisa bernapas lega. Sinar matahari menembus tirai sutra tebal di kamar utama, namun gagal menghangatkan ruangan yang terasa dingin. Reza menggeliat, terbangun oleh rasa pusing yang berdenyut di pelipisnya. Efek alkohol dari malam sebelumnya masih tersisa, tetapi bercampur dengan perasaan puas yang aneh. Dia mengulurkan tangan ke sisi lain tempat tidur. Kosong. Tempat Anya biasanya terbaring, dingin. Reza tersenyum sinis. Bagus. Dia duduk di tepi tempat tidur, membiarkan jubah tidurnya yang terbuat dari satin melorot dari bahunya. Dia memijat pelipisnya, dan setiap adegan dari tadi malam terulang kembali di benaknya. Kegagalan tender itu, sebuah kilatan amarah yang cepat, lalu pertengkaran hebat, teriakan, dan puncaknya adalah saat dia menunjuk ke gudang. Saat dia melihat wajah tenang Anya yang biasanya datar itu, akhirnya menunjukkan sesuatu, meski dia tidak tahu apa. Malam ini kau tidur di gudang. Reza tertawa pelan, suaranya serak. Dia membayangkan Anya, dengan daster tipisnya, meringkuk kedinginan di lantai gudang yang berdebu. Dia membayangkan istrinya itu akhirnya menangis, memohon, dan menyesali kesombongannya. Tadi malam adalah kemenangan mutlak. Dia telah menunjukkan pada Anya, pada orang tuanya, dan pada seluruh pelayan di rumah ini, siapa raja yang sebenarnya. Dia bangkit, melangkah ke kamar mandi marmernya yang luas. Dia sengaja berlama-lama mandi air panas, membiarkan uap memenuhi ruangan, kontras dengan bayangannya tentang Anya yang menggigil kedinginan. Setelah bercukur dan memakai parfum mahalnya, dia mengenakan salah satu setelan kerja termahalnya. Dia tidak berencana pergi ke kantor. Untuk apa, setelah kegagalan tender itu, tapi dia perlu terlihat berkuasa di wilayahnya sendiri. Sementara di kamar Reza dipenuhi keangkuhan, di kamar tamu di lantai bawah, suasananya benar-benar berbeda. Bu Herman tidak tidur semalam suntuk. Setelah pingsan, dia dipindahkan ke kamar tamu oleh para pelayan. Begitu siuman, dia hanya bisa menangis dalam diam. Pak Herman duduk di kursi di samping tempat tidur, tampak menua 20 tahun dalam satu malam. Wajahnya kelabu, matanya kosong menatap dinding. Dia mengatakannya. Herman, bisik Bu Herman, suaranya pecah. Putra kita, dia menyebut gudang itu. Dia mengusir Anya ke tempat itu. Pak Herman memejamkan mata. Rasa sesal dan takut yang luar biasa mencekik dadanya. Aku tahu, Sonya. Aku tahu. Amanat kakek Wijaya. Ini akhirnya, kita. Bu Herman tidak sanggup melanjutkan. Isak tangisnya kembali pecah. SSSST, jangan bicara dulu. Pak Herman mencoba menenangkan,
meski tangannya sendiri gemetar hebat. Mungkin Anya berbaik hati. Mungkin dia tidak menelepon Pak Binsar. Dia anak yang baik, dia tidak mungkin. Setelah diperlakukan seperti itu, potong Bu Herman getir. Reza menghinanya, Herman. Di depan kita habis. Kita akan kembali ke jalanan. Pak Herman bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar yang terasa sempit itu. Kita harus minta maaf. Kita harus cari Anya. Kita harus sujud di kakinya kalau perlu. Di ruang makan, Reza sudah duduk di kursi utamanya. Dia membentangkan serbet di pangkuannya, siap untuk sarapan kemenangannya. Dia membunyikan bel kecil di meja, sebuah kebiasaan yang dia tiru dari film-film bangsawan. Seorang pelayan muda, Tini, bergegas masuk membawa nampan kopi. Tangan pelayan itu gemetar hebat hingga cangkir itu bergetar di atas piring kecilnya, menimbulkan suara denting yang berisik. Bodoh! Kau mau menumpahkan kopi itu di bajuku? Bentak Reza. Tini tersentak, hampir menjatuhkan nampan. Maaf, Tuan. Saya? Maaf, tidak becus. Sana pergi. Di mana Nyonya MU? Sudah merangkak kembali dari gudang? Tanya Reza sinis. Tini menunduk, ketakutan. Saya tidak tahu, Tuan. Tentu saja kau tidak tahu. Kalian semua sama saja. Tepat saat itu, Pak dan Bu Herman masuk ke ruang makan. Penampilan mereka sangat kontras dengan Reza. Pakaian mereka kusut, mata Bu Herman bengkak, dan Pak Herman berjalan seolah memikul beban berat. Pagi, Ayah, Ibu, sapa Reza dengan nada mengejek. Kenapa wajah kalian seperti habis melihat hantu? Oh, apa kalian khawatir dengan menantu kesayangan kalian? Tenang saja. Dia sedang menjalani hukuman yang pantas. Reza. Suara Pak Herman serak. Di mana Anya? Reza tertawa. Ayah bertanya padaku? Tentu saja di tempat terakhir aku menyuruhnya. Di gudang. Sedang merenungi nasibnya. Mungkin dia butuh waktu seharian untuk. Dia tidak ada di gudang. Potong Bu Herman, suaranya datar dan putus asa. Reza berhenti tertawa. Senyumnya lenyap. Apa maksud ibu? Tadi subuh. Saat aku tidak bisa tidur, aku menyuruh kepala pelayan mengecek gudang. Untuk memberinya selimut, isak Bu Herman. Gudangnya kosong, Reza. Pintunya terkunci dari luar, seperti biasa. Anya tidak pernah tidur di sana. Keheningan melanda meja makan. Reza membeku. Kosong? Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena khawatir, tapi karena marah. Marah karena merasa dipermainkan. Kurang ajar, desis Reza, membanting serbetnya ke meja. Berani dia membangkang perintahku. Berani dia kabur. Dia bangkit dari kursinya, mendorongnya hingga terjatuh ke belakang. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa lari kemana? Ke keluarga miskinnya yang sudah tidak punya siapa-siapa? Reza berjalan cepat keluar dari ruang makan, melewati taman yang disinarinya matahari pagi. Langkahnya penuh amarah. Pak dan Bu Herman mengikutinya dari belakang, wajah mereka dipenuhi kengerian. Reza tiba di depan gudang tua kakek Wijaya. Dia benar. Pintunya tertutup rapat. Gembok kuno itu tergantung di tempatnya. Kosong. Bersih. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi tanda-tanda orang yang tidur kedinginan di depannya. Dia? Reza kehabisan kata-kata. Kebingungan mulai merayapi amarahnya. Dia pergi, Reza, kata Pak Herman pelan di belakangnya, suaranya bergetar. Dia pergi tadi malam. Pergi? Reza berbalik menghadap ayahnya. Pergi kemana? Dia tidak punya uang. Dia tidak punya apa-apa. Mobil kaleng kerupuknya itu bahkan mungkin tidak bisa menyala. Reza mengacak-acak rambutnya frustrasi. Skenario kemenangannya hancur berantakan. Dia tidak mendapatkan adegan Anya yang memohon-mohon. Dia ditinggalkan dengan keheningan yang menyebalkan. Berani sekali dia. Lihat sel. Paling nanti sore dia kembali, kelaparan, menangis minta masuk. Aku tidak akan membukakan pintu sampai dia sujud di gerbang. Teriak Reza, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri.
Dia berjalan kembali ke rumah utama dengan langkah marah, meninggalkan kedua orang tuanya yang berdiri mematung di depan gudang kakek Wijaya, seolah sedang menatap nisan dari kehidupan mewah mereka yang akan segera berakhir. Hari kedua. Ini adalah lusa yang dibisikkan Anya di penthouse mewahnya. Di istana marmer Reza, matahari terbit sama seperti hari-hari sebelumnya, namun keheningannya terasa berbeda. Bukan lagi hening yang megah, tapi hening yang hampa dan mematikan. Reza terbangun di tempat tidurnya yang luas dan kosong, bukan oleh alarm, melainkan oleh rasa gelisah yang menusuk di perutnya. Hari pertama, sehari penuh kemarin, telah berlalu dalam kabut keangkuhan yang perlahan memudar. Pagi harinya, dia marah karena Anya kabur. Siang harinya, dia jengkel karena Anya masih belum kembali untuk memohon. Sore harinya, dia mulai bingung. Malam harinya, saat dia duduk sendirian di meja makan raksasa yang kosong, karena para pelayan pun tampak menghindarinya, amarahnya telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Dia mencoba menelepon ponsel Anya. Puluhan kali. Hanya untuk memakinya. Tapi panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Mati. Dia juga baru menyadari, setelah kemarahannya di depan gudang kemarin pagi, dia tidak melihat orang tuanya lagi. Pak dan Bu Herman lenyap. Dia berasumsi mereka, dalam kepanikan pengecut mereka, pergi mencari Anya, mungkin ke rumah kerabat jauh, atau lebih buruk lagi, pergi ke rumah Pak Binsar si pengacara tua untuk memohon-mohon. Pengecut, gumam Reza semalam. Biar saja. Saat Anya kembali, mereka semua akan belajar siapa yang berkuasa. Tapi Anya tidak kembali. Pagi kedua ini, Reza bangun dengan perasaan kalah yang samar. Dia turun ke lantai bawah. Rumah itu terlalu besar, terlalu sepi. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada sarapan. Para pelayan yang berpapasan dengannya hanya menunduk dalam-dalam dan bergegas pergi, seolah takut tertular aura gelapnya. Dia merasa seperti hantu di istananya sendiri. Dia sedang menuang sereal ke dalam mangkuk, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama bertahun-tahun, ketika gedoran itu dimulai. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Itu bukan ketukan. Itu adalah gedoran brutal di pintu depan. Pukulan panik, seolah seseorang sedang melarikan diri dari maut. Reza tersentak. Sereal tumpah dari kotak di tangannya. Amarahnya langsung kembali. Siapa yang berani merusak pintuku? Dia berjalan cepat, mengira itu adalah satpam atau pelayan yang ceroboh. Dia membuka pintu kayu jati yang berat itu dengan satu sentakan marah. Dan di sanalah mereka. Pak dan Bu Herman. Tapi ini bukan lagi orang tua yang dia kenal. Mereka berdiri di teras depan, diterpa sinar matahari pagi, namun tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kubur. Bu Herman, alias Sonya, rambutnya acak-acakan, riasannya luntur oleh air mata, dan dia masih mengenakan gaun tidur yang sama dengan yang dipakainya 2 hari lalu. Pak Herman lebih buruk. Kemejanya terbalik, dia tidak memakai kacamata, dan matanya merah liar seolah tidak tidur selama 48 jam. Mereka terlihat hancur. Reza membeku, kaget melihat pemandangan itu. Dia mengira mereka akan kembali dengan Anya di belakang mereka, menangis-nangis. Apa-apaan ini? Kalian terlihat sepe. Reza. Bu Herman tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Dia menerobos masuk, mencengkeram lengan baju piyama sutra Reza dengan cengkeraman kuku yang tajam. Kau harus hubungi Anya. Sekarang, telepon dia. Suruh dia kembali. Napas Bu Herman berbau asam. Dia histeris. Reza, yang masih dalam mode angkuh, menepis tangan ibunya dengan kasar. Lepaskan. Ibu sudah gila? Tentu saja aku tidak akan menghubunginya. Dia yang harusnya merangkak ke sini. Kalian berdua ini kenapa? Pergi memohon-mohon pada pengacara tua itu dan gagal. Hah? Ini bukan soal itu lagi. Bodoh. Bentakan itu datang dari Pak Herman. Suaranya serak dan pecah, tapi penuh dengan teror yang murni. Dia ikut masuk, mendorong pintu hingga tertutup. Kartu kita! Teriak Pak Herman, tangannya gemetar hebat saat merogoh sakunya, lalu membuang dompetnya ke lantai. Semua rekening dibekukan. Reza terdiam. Apa maksud ayah? Habis,
Reza, kita habis. Bu Herman meraung, bukan lagi menangis. Kami pergi. Kami pergi dari kemarin. Kami mencoba pergi ke bank. Kami mencoba menarik semua uang kita. Kami mencoba menggunakan kartu kredit. Pak Herman melanjutkan, napasnya terengah-engah. Semalam di hotel murah, kartu kredit ayah ditolak. Pagi ini, ayah ke bank. Rekening dibekukan atas perintah pemilik aset. Itu kata mereka. Pemilik aset? Reza masih bingung. Akulah pemiliknya. Bukan kau, teriak Pak Herman, akhirnya melepaskan rahasia yang mereka simpan puluhan tahun. Bukan kita. Itu semua milik kakeknya. Kita hanya menumpang. Reza. Dan kau. Kau? Reza mundur selangkah. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Bukan milik kita, milik kakeknya. Amanah. Bisik Bu Herman, terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Amanatnya sudah dilanggar. Kakek Wijaya, dia sudah mengatur semuanya. Gedoran pintu panik itu bukan dari orang luar. Gedoran itu adalah tanda dimulainya akhir dunia mereka. Dan Reza, sang raja, kini menyadari bahwa istananya tidak hanya terbuat dari pasir. Istana itu sudah ditarik kembali oleh pemilik lautan. Bukan kita. Itu semua milik kakeknya. Kata-kata Pak Herman menggantung di udara lobi yang megah, menampar Reza lebih keras daripada gedoran pintu tadi. Busonya terisak di lantai, suaranya seperti lolongan putus asa. Reza sendiri berdiri kaku. Otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. Ini sebuah lelucon. Lelucon yang sangat buruk. Ayah bohong. Desis Reza, suaranya serak. Ini taktik kalian, kan? Kalian bekerja sama dengan Anya untuk mengerjaiku karena aku gagal tender. Ini rumahku. Aku yang bekerja di... Pla. Tamparan itu mendarat dengan kekuatan penuh di pipi Reza. Bukan tamparan biasa, tapi tamparan yang didorong oleh kepanikan, rasa bersalah, dan ketakutan selama puluhan tahun. Pak Herman, pria yang biasanya tenang dan gemetar, kini berdiri dengan tangan terangkat, matanya merah menyala. Bodoh, teriak Pak Herman, suaranya pecah. Anak tidak tahu diri. Kau pikir kau siapa? Reza memegangi pipinya, lebih karena kaget daripada sakit. Ayahnya tidak pernah mengangkat tangan padanya. Kau mau bukti? Pak Herman berteriak lagi. Buka komputermu. Buka brankasmu. Coba. Lakukan. Didorong oleh sisa-sisa keangkuhan dan penyangkalan, Reza bergegas menuju ruang kerjanya. Dia duduk di kursi kulit mahalnya, mencoba masuk ke sistem perbankan online perusahaan. Akses ditolak. Dia mencoba masuk rekening pribadinya. Akses ditolak. Dia bergegas ke brankas digital di dinding. Dia memasukkan kodenya. Bip bip bip. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Otorisasi pemilik baru diperlukan. Reza menendang brankas itu. Apa ini? Apa maksudnya ini? Dia berbalik, menatap kedua orang tuanya yang kini berdiri di ambang pintu ruang kerja. Wajah mereka adalah jawaban yang tidak ingin dia terima. Itu maksudnya, permainan sudah selesai. Suara Pak Herman kini datar, kehabisan tenaga. Ini bukan kesalahan administrasi. Ini adalah eksekusi. Selama ini kita hidup dari belas kasihan kakek Wijaya. Dan kau baru saja meludahi makamnya. Reza menyandarkan tubuhnya ke dinding. Kakinya lemas. Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah bilang? Bisiknya, masih mencoba mencari kambing hitam. Kenapa kalian biarkan aku berpikir? Bilang apa? Bentak Pak Herman lagi, amarahnya kembali tersulut. Bilang kalau putra kebanggaan kami, Reza yang hebat, sebenarnya hanya parasit yang menumpang hidup di atas kekayaan istri yang dia hina setiap hari. Bilang kalau perusahaan tempat kau pamer kekuasaan itu sebenarnya dibeli kakek Wijaya hanya agar kau punya pekerjaan dan tidak mempermalukan keluarganya. Kamu malu? Kami malu pada dirimu, dan kami malu pada diri kami sendiri. Pak Herman berjalan mendekat, mencengkeram kerah piyama sutra Reza. Cengkeramannya kuat, gemetar karena emosi. Tapi itu semua tidak penting sekarang.
Yang penting adalah apa yang terjadi 2 malam lalu. Jawab pertanyaan ayah. Kami ada di tangga. Kami dengar kau menghinanya. Kami dengar kau menyebutnya pembawa sial. Mata Pak Herman menatap tajam ke mata Reza. Kamu apakan dia? Apa yang sebenarnya kau katakan pada Anya? Seluruh udara seolah tersedot keluar dari ruangan. Reza tidak bisa bernapas. Dia tidak bisa berbohong di depan tatapan itu. Seluruh kejadian malam itu berputar kembali. Dorongannya, teriakan para pelayan, wajah tenang Anya, dan kalimat terakhirnya. Aku. Suara Reza tercekat. Aku bilang. Reza. Sebelum kita semua berakhir di jalanan. Aku menyuruhnya tidur di gudang. Teriak Reza, akhirnya mengaku. Aku menyuruhnya tidur di gudang terkutuk itu sampai dia sujud minta maaf. SSSHH. Pak Herman melepaskan cengkeramannya. Dia mundur perlahan, seolah baru saja melihat hantu. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah lagi. Dia hanya menatap Reza dengan tatapan kosong. Kau benar-benar mengatakannya, bisik Pak Herman, lebih pada dirinya sendiri. Dia lalu tertawa. Tawa kering yang menakutkan, tawa orang yang sudah kehilangan segalanya. Hahaha, tentu saja. Tentu saja itu yang kau katakan. Dari semua kalimat di dunia, kau memilih kalimat itu. Reza bingung dengan reaksi ayahnya. Apa maksud ayah? Itu hanya gudang tua. Apa yang salah dengan kalimat itu? Kalimat terlarang apa? Tanyanya panik. Pak Herman menatap putranya dengan campuran rasa kasihan dan jijik yang luar biasa. Gudang itu bukan sekadar bangunan, bodoh. Gudang itu adalah segelnya. Itu adalah simbol dari seluruh perjanjian ini. Dan kau. Pak Herman menunjuk Reza dengan jari gemetar. Kau baru saja memecahkan segel itu dengan kesombonganmu. Reat benar mengerti. Dari syok, kini dia beralih ke panik total. Aku tidak peduli. Kita harus cari dia. Ayah, ibu. Kita harus cari Anya. Kita minta maaf. Aku akan sujud. Ya, aku akan sujud padanya. Aku akan cium kakinya kalau perlu. Dia pasti ada di hotel. Kita harus cepat. Reza berlari keluar dari ruang kerja, melewati Bu Herman yang masih terisak di lantai. Dia berlari melintasi lobi, menuju pintu depan. Dia harus menghentikan ini. Dia harus memutar waktu. Dia akan melakukan apa saja. Dia menarik pintu kayu jati yang berat itu hingga terbuka. Langkahnya terhenti seketika. Di teras depan, di bawah sinar matahari pagi yang kini terasa mengejek, tidak ada jalan kosong. 2 orang pria bersetelan hitam rapi dan berkacamata hitam berdiri tegak seperti patung di kedua sisi pintu, menghalangi jalannya. Di belakang mereka, di jalan masuk pribadi, sebuah sedan Mercedes hitam mengkilap berhenti, mesinnya menyala dalam diam. Pintu belakang sedan itu terbuka. Pintu sedan hitam itu terbuka. Reza menahan napas, tubuhnya tegang. Dia mengharapkan Anya. Dia siap berlutut, menangis, memohon, mencium kakinya, apapun untuk memutar kembali waktu. Dia harus bicara dengan Anya. Namun, yang keluar dari mobil bukanlah Anya. Sosok yang melangkah keluar adalah seorang pria berusia akhir 60-an. Dia mengenakan setelan 3 potong berwarna charcoal grey yang dijahit sempurna. Rambutnya putih perak, disisir rapi ke belakang. Dia memegang sebuah tas kerja dari kulit murni berwarna hitam. Wajahnya tenang, tatapannya tajam di balik kacamata berbingkai tipis, dan dia memancarkan aura otoritas yang dingin dan tak terbantahkan. Itu adalah Pak Binsar, sang eksekutor. Di lobi, di belakang Reza, Pak dan Bu Herman melihat sosok itu dan seolah-olah seluruh sisa kekuatan di tubuh mereka menguap. Bu Herman yang tadi meraung-raung, kini terdiam, bibirnya bergetar hebat. Pak Herman mundur selangkah, menabrak dinding, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan terakhir yang putus asa. Pak Binsar. Bisik Pak Herman. Reza, dalam kepanikannya, masih belum mengerti. Dia melihat pengacara itu sebagai rintangan, bukan sebagai akhir. Pak Binsar, syukurlah Anda di sini. Ini semua gila. Ada kesalahan besar. Anda harus bicara pada Anya. Dia,
Pak Binsar bahkan tidak memandang Reza. Dia melangkah melewati ambang pintu, melewati Reza seolah Reza adalah perabot tak terlihat. Kedua pria berjas hitam yang tadi menjaga pintu, kini mengikuti di belakangnya, berdiri mengapit pintu masuk. Pak Binsar berhenti tepat di tengah lobi utama, di bawah lampu kristal raksasa yang dibeli Reza di Italia. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja marmer, dan membukanya dengan gerakan metodis. "Tuan Reza," kata Pak Binsar, suaranya tenang namun memenuhi ruangan yang besar itu. "Tidak ada kesalahan. Ini adalah eksekusi." "Eksekusi apa?" "Aku tidak menandatangani apapun," teriak Reza, suaranya pecah di ambang histeria. "Di mana Anya? Aku mau bicara dengan istriku." "Ibu Anya Wijaya sedang dalam perjalanan," kata Pak Binsar, masih sibuk dengan kertas-kertasnya. "Dan dia bukan lagi istri Anda. Dokumen perceraian, berdasarkan klausul penghinaan martabat dan kekerasan verbal, sudah didaftarkan pagi ini. Anda akan menerima surat panggilannya." "Tidak. Aku tidak mau cerai. Aku cinta dia." "Pak Binsar, tolong. Tolong hentikan sandiwara Anda, Tuan Reza," potong Pak Binsar. Kali ini dia mengangkat kepalanya. Matanya sedingin es. "Cinta? Anda bahkan tidak tahu apa arti kata itu. Anda tidak berada di sini untuk bernegosiasi. Anda di sini untuk mendengarkan." Reza terdiam. Kebengisan dalam nada bicara Pak Binsar membekukannya. Pak Binsar menoleh ke Pak Herman yang gemetar di dinding. "Pak Herman, Anda ingat dokumen yang Anda tanda tangani 13 tahun lalu di kantor saya? Saat almarhum kakek Wijaya menyelamatkan Anda dari kebangkrutan total dan hutang rentenir senilai 80 miliar. Pak Herman hanya bisa mengangguk, terlalu malu untuk berbicara. "Tentu saja Anda ingat. Dokumen yang pada dasarnya menyerahkan seluruh sisa hidup Anda dan keluarga Anda ke dalam kemurahan hati kakek Wijaya. Dokumen yang memberi Anda posisi di perusahaan, memberi Anda rumah ini, memberi Anda ilusi kekuasaan. Semuanya dengan satu syarat." Pak Binsar kini memandang berkeliling lobi, tatapannya seolah menilai setiap barang mewah di sana. Syaratnya sederhana. Perlakukan cucu kesayangannya, Anya Wijaya, seperti seorang ratu. Karena memang dialah sang ratu. Semua ini, Pak Binsar merentangkan tangannya, hanyalah pinjaman. Tapi kenapa sekarang?" teriak Reza, masih tidak terima. "Selama ini kami baik-baik saja." Pak Binsar tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. "Karena kakek Wijaya adalah pria yang sangat bijak, Tuan Reza. Dia tahu siapa Anda. Dia tahu kesombongan Anda sejak hari pertama Anda diperkenalkan. Dia tahu Anda hanya melihat Anya sebagai tiket emas. Dia tahu Anda akan menghinanya, tapi dia butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang absolut. Jadi," lanjut Pak Binsar, "dia menciptakan sebuah klausul pelanggaran final. Sebuah jebakan, jika Anda mau. Sebuah tombol penghancur diri yang hanya bisa ditekan oleh kesombongan Anda sendiri." Reza gemetar. "Klausul apa?" "Gudang itu," kata Pak Binsar. Jantung Reza serasa berhenti berdetak. "Anda pikir itu hanya tumpukan kayu tua? Anda pikir kakek Wijaya bodoh?" Pak Binsar berjalan pelan ke arah jendela, menatap ke arah gudang di kejauhan. Gudang itu adalah kantor pertama kakek Wijaya. Di sanalah dia memulai bisnisnya dari nol. Di sanalah dia bekerja siang malam hingga kakinya bengkak. Di sanalah dia membesarkan ibu Anya setelah istrinya meninggal. Tempat itu adalah hatinya. Tempat itu adalah akarnya. Dia berbalik menatap Reza. Dia sengaja tidak membongkarnya. Dia menjadikannya monumen. Sebuah tempat suci yang dia wariskan kepada Anya. Dan dia menulis amanatnya dengan sangat spesifik. Pak Binsar mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Dia membacanya dengan suara lantang dan jelas. "Amanat ini akan hangus, dan semua aset akan kembali ke nama Anya Wijaya dengan segera, jika suami yang dia pilih, terbukti memiliki hati yang lebih busuk dari kayu lapuk. Jika dia, dalam keangkuhannya, gagal melihat nilai dari sejarah. Dan jika dia, suatu hari nanti, berani menghina cucuku dengan cara." Pak Binsar menatap Reza lekat-lekat, mengusirnya ke tempat suci itu. Jika dia berani mengucapkan kalimat,
Kau tidur di gudang? Maka saat itu juga, dia telah menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Dunia Reza runtuh. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah kata kunci. Sebuah jebakan berusia puluhan tahun yang dia aktifkan sendiri. Tidak, itu tidak adil, raung Reza. Dia menjebakku. Kakek tua itu menjebakku. Dia tidak menjebak Anda, balas Pak Binsar, suaranya kembali datar. Dia hanya percaya pada kesombongan Anda. Dan Anda tidak mengecewakannya. Pak Binsar menutup tasnya. Waktu Anda habis. Rumah ini akan dikunci dalam 10 menit. Para penjaga akan mengantar kalian keluar dari gerbang. Apapun yang tertinggal akan dianggap sebagai donasi. Tidak. Tolong. Aku tidak punya apa-apa. Reza akhirnya jatuh berlutut. Ilusi kekuasaannya lenyap. Pak Binsar, tolong, beri aku kesempatan. Aku akan bicara pada Anya. Anda bisa bicara padanya sekarang, kata Pak Binsar, melirik ke pintu depan. Sebuah sedan Mercedes hitam kedua, yang lebih mewah, meluncur pelan dan berhenti tepat di belakang mobil Pak Binsar. Pintu belakangnya terbuka. Pintu sedan Mercedes S-Class hitam itu terbuka dengan gerakan yang nyaris tanpa suara. Yang pertama kali menyentuh tanah bukanlah sepatu kets usang atau sandal rumah. Itu adalah sepasang stiletto pump berwarna hitam legam yang berkilau, dengan hak runcing setajam jarum yang seolah bisa menusuk marmer. Lalu, Anya Wijaya melangkah keluar. Transformasinya begitu total, begitu mengejutkan, hingga Reza, yang masih membeku di ambang pintu, merasa seolah usus di perutnya diremas. Ini bukan Anya yang dia kenal. Ini bukan istrinya yang berbalut daster pudar dan beraroma dapur. Wanita yang berdiri di hadapannya kini mengenakan pantsuit sutra berwarna ivory, potongannya tegas dan sempurna membungkus tubuhnya. Rambutnya yang biasa diikat seadanya, kini ditata dalam sanggul modern yang rapi dan elegan, memperlihatkan leher jenjangnya. Wajahnya yang biasa polos, kini dirias dengan makeup profesional yang tipis namun tegas, alis yang terbentuk sempurna, eyeliner yang tajam, dan lipstik merah tua yang menyeratkan otoritas. Dia mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya, membuatnya mustahil dibaca. Dia adalah seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali tahtanya. Reza, yang beberapa detik lalu lumpuh karena pengungkapan Pak Binsar, kini tersengat oleh campuran baru antara ketakutan, kekaguman, dan kepanikan yang paling mendasar. Sisa-sisa penyangkalannya menguap. Dia akhirnya mengerti. Ini nyata. Anya, sayang. Teriakan itu keluar dari tenggorokannya, suara yang sama sekali tidak dia kenali, suara yang pecah, memohon, dan hina. Dia tersandung langkahnya sendiri, melupakan Pak Binsar, melupakan orang tuanya, dan berlari ke teras, hampir jatuh berlutut di depan mobil. Anya, tolong, maafkan aku. Sayang, aku salah. Dia mencoba menggapai tangan Anya, tapi salah satu pria berjas hitam yang berdiri di samping mobil itu melangkah maju, menghalangi Reza dengan tubuhnya yang kokoh tanpa menyentuhnya. Anya, aku mabuk. Aku tidak bermaksud begitu. Tender itu gagal, aku stres. Reza menangis sekarang. Air mata panas yang memalukan mengalir di pipinya yang tadi ditampar ayahnya. Aku minta maaf. Aku akan sujud. Sesuai permintaanku. Lihat. Reza benar-benar menjatuhkan dirinya ke tanah berkerikil di jalan masuk. Dia berlutut di depan stiletto, Anya yang bahkan belum melangkah lebih jauh. Dia menundukkan kepalanya hingga dahinya hampir menyentuh kerikil. Aku sujud. Nya, aku minta maaf. Jangan tinggalkan aku. Jangan ambil semuanya. Aku mohon. Dari dalam lobi, Bu Herman melihat pemandangan itu. Melihat putranya yang sombong, yang selalu dia banggakan, kini merangkak di tanah seperti cacing. Sesuatu dalam dirinya pecah. Dia ikut berlari keluar, tersandung-sandung. Anya, nak, maafkan kami. Maafkan Reza. Dia anak yang bodoh. Jangan hukum kami begini, nak. Ibu mohon. Pak Herman hanya bisa berdiri mematung di pintu, air mata penyesalan mengalir tanpa suara. Dia tahu ini sudah berakhir. Tidak ada jalan kembali. Anya berdiri diam selama beberapa saat, membiarkan pemandangan itu meresap.
Dia membiarkan Reza menangis. Dia membiarkan Bu Herman meraung. Dia membiarkan seluruh alam semesta menjadi saksi runtuhnya keangkuhan sebuah keluarga. Kemudian, dengan sangat perlahan, dia mengangkat kacamata hitamnya, meletakkannya di atas kepala. Matanya akhirnya terlihat. Bukan mata yang memaafkan. Bukan mata yang penuh cinta. Bukan pula mata yang penuh kebencian. Mata itu kosong, dingin, dan tenang. Ketenangan seorang hakim yang telah mengetuk palunya. Anya melangkahkan kakinya. Dia tidak melihat Reza yang bersujud di tanah. Dia berjalan melewatinya, seolah suaminya itu hanyalah gundukan kerikil yang tak berarti. Dia berjalan melewati Bu Herman yang menggapai-gapai bajunya, tanpa menoleh. Dia berjalan lurus ke arah Pak Binsar, yang membungkuk hormat padanya. Semua sudah diberitahukan, Pak Binsar. Suaranya terdengar jernih, tenang, dan berwibawa di udara pagi. Sudah, Ibu Wijaya. Sesuai prosedur. Reza, mendengar suara itu, mendongak. Anya, jangan panggil pengacara. Bicara padaku. Aku suamimu. Anya berhenti. Dia berdiri tepat di ambang pintu rumahnya. Pintu yang sama di mana Reza mengusirnya 2 malam lalu. Dia berbalik perlahan, menatap ketiga orang yang kini hancur lebur di halaman rumahnya. Dia menatap Pak dan Bu Herman. Saya memberi kalian waktu 13 tahun. Pak, Bu. 13 tahun untuk menjadi orang tua, bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi saya. 13 tahun untuk menegurnya saat dia salah. Tapi kalian memilih diam dan ikut menikmati. Penyesalan kalian datang terlambat. Lalu, matanya beralih ke Reza, yang masih berlutut, menatapnya dengan putus asa. Reza, panggilnya, suaranya tetap datar. Reza merangkak sedikit maju, secercah harapan gila muncul di matanya. Ya, sayang, ya, aku di sini. Aku akan lakukan apapun. Anya tersenyum. Senyum tipis, dingin, dan tanpa humor sedikitpun. Senyum yang akan menghantui mimpi buruk Reza seumur hidupnya. Aku sudah menyuruh pengacaraku menyiapkan tempat untukmu. Sesuai permintaanmu malam itu. Reza tidak mengerti. Tempat-tempat apa? Kau bilang, lanjut Anya, suaranya seolah membelah udara, kau hanya akan mengizinkanku kembali jika aku sujud minta maaf. Aku tidak akan melakukannya. Tapi kau, Anya menunjuk ke arah gudang tua di kejauhan, kau memintaku tidur di sana. Mulai malam ini, kata Anya, kalimatnya menusuk tepat di jantung keangkuhan Reza, gudang itu resmi jadi satu-satunya tempat di properti ini yang bisa kau klaim. Selamat menikmati hidup barumu, Reza. Anya berbalik badan. Dia tidak menoleh lagi. Dia melangkah melewati ambang pintu, memasuki istananya, rumahnya. Pak Binsar, suaranya terdengar dari dalam. Kunci gerbangnya. Tidak. Anya. Anya Aa. Reza mencoba bangkit dan menerjang ke depan, tapi 2 pria berjas hitam itu kini bergerak. Mereka mencengkeram lengan Reza dengan pegangan baja, menyeretnya yang memberontak dan berteriak-teriak. Mereka juga memegangi Bu Herman yang pingsan, dan memapah Pak Herman yang berjalan seperti zombie. Gerbang besi tempa yang megah itu perlahan-lahan menutup dengan suara derit yang berat. Di luar, di jalanan, Reza, Pak Herman, dan Bu Herman yang baru siuman, berdiri hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Reza menatap nanar ke gerbang yang tertutup. Dari dalam, dia bisa melihat Anya berjalan tenang melintasi taman, bukan menuju rumah utama, tapi menuju gudang kakek Wijaya. Dia membukanya dengan kuncinya, dan masuk ke dalam, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai pemilik yang kembali ke akarnya. Gerbang tertutup sempurna. Mengunci mereka di luar dari dunia yang tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka.